Selamat sore semua. Saya Teddy Wiwisana, Ketua Panitia Pelaksana di acara Deklarasi Nasional Relawan Jokowi dukung Ganjar Pranowo. Sebelah saya Bung Rambun, Ketua, dan Bung Gembos, Ketua Steering Komite dari OC juga, dari Panitia Pelaksana, dari SC juga, Bung Piryadi dari Al-Misbat, Bung Aidil Fitri, dan Pak Budi. Saya tentu akan memberikan gambaran garis besar aja ya, nanti teman-teman bisa bertanya dan juga meliput, karena nanti dipastikan bahwa Pak Ganjar jam 8 malam akan tiba bersama-sama kita untuk memberikan pesan-pesan pada teman-teman relawan. Acara ini diharapkan dihadiri oleh 7.000 partisipan dari 140 organ relawan yang berpartisipasi di acara ini. Dan kedua, kita berharap dalam acara ini, selain crowd yang ingin diciptakan, juga soal acara-acara yang menghibur buat teman-teman dan juga dapat berinteraksi langsung dengan Mas Ganjar. Itu yang dari saya untuk pembuka dan yang sebagainya. Jika teman-teman ada yang mau menambahkan dan nanti teman-teman mau bertanya, silakan ya. Ada yang mau menambahkan ya? Ya, terima kasih. Saya Bambang Cipramono, biasa dipanggil teman-teman. Jadi gini, gagasan acara ini adalah untuk memberikan sebuah jawaban yang pasti pada relawan-relawan pendukung Jokowi. Karena selama ini masih terjadi pemikiran-pemikiran mau kemana. Dan kita tegaskan di sini bahwa relawan Jokowi dukung Ganjar, dan kita pada acara ini ada sekitar 140 organ. Kemarin juga ada beberapa organ beberapa daerah yang juga sudah menyatakan dukungannya. Jadi simbol-simbol yang diberikan Pak Jokowi terhadap siapa nanti penerusnya itu sebenarnya sudah jelas. Cuman kan masih ada yang gini, tapi kita sudah bulat tekad bahwa kita mendeklarasikan untuk dukung Ganjar Pranowo. Makanya tema acara ini adalah relawan Jokowi dukung Ganjar Pranowo. Saya kira itu yang inti tema besar dari acara ini. Itu, silakan mungkin yang. Saya rasa tadi sudah dijawab. Mungkin ini yang mungkin nanti kita akan berdialog. Tapi intinya adalah apa yang kita kumpulkan sekarang adalah sebenarnya relawan Jokowi yang juga secara sukarela bergabung bersama-sama kita. Jadi ini nggak ada upaya-upaya melakukan paksaan atau apapun, tapi mereka memang ingin bersama-sama kita mendukung Ganjar Pranowo gitu. Secara singkat saya mau menyampaikan itu karena dan kalau ditanya apakah terjadi kericuhan di antara teman-teman relawan Jokowi yang mungkin juga punya pilihan berbeda, sama sekali enggak gitu. Karena kita nih relawan ini bisa terserah aja gitu ya kan. Tapi kalau kita melihat populasi yang kita kumpulkan pada hari ini dan juga di tempat-tempat lain di daerah, kami optimis bahwa relawan Jokowi mayoritas itu akan mendukung Ganjar Pranowo. Terima kasih. Silakan dari teman-teman atau teman-teman media, silakan kalau mau kita berinteraksi ya. Mumpung masih ada waktu untuk acara. Jadi kalau orang mengatakan 90% relawan Jokowi dukung Prabowo, itu menurut kami tidak betul. Justru 95% relawan Jokowi itu mendukung Ganjar. Nah, hari ini adalah salah satu untuk menegaskan bahwa mayoritas relawan Jokowi itu adalah mendukung Ganjar, 95%. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman? Ya, Aisyah dari PTV yang mungkin bisa disebutin ada berapa jumlah relawan dan nama-nama unsur organisasi relawannya ada apa aja di saat ini? Ya, yang bisa dihadir di sini saya sendiri dari Al-Misbat, Seknas Jokowi, KABT, Mas Budi dari Komunitas Alumni Perguruan Tinggi, juga Bung Aidil dari ARJ, Forader dan jaringannya ARJ. Ya. Mas Teguh, Belusukan Jokowi, Bulak Sumur untuk kemenangan Jokowi. Bulak Sumur untuk itu kampusnya UGM.
dan beberapa teman-teman lain yang kebetulan kita dipercaya untuk melakukan media expose dan lain sebagainya. Silakan. Pak. Ya, Sofat dari DN Times. Izin Mas, ini kan banyak dari relawan Jokowi juga. Apakah memutuskan untuk Ganjar ini udah atas izin Jokowi atau ada komunikasi sebelumnya? Terima kasih ya. Tapi ini kalau saya nanti saya bisa berbeda pendapat dengan teman-teman biasa saya. Tapi kalau menurut saya pasti Pak Jokowi tidak mungkinlah sebagai presiden mengizinkan dan melarang. Kan presiden kan milik semua. Logika kita kan di situ. Andai kata Pak Jokowi preferensinya ke Ganjar pun dia akan meminta atau secara terbuka menyatakan bahwa teman-teman harus ke Ganjar. Jadi memang soal pilihan-pilihan praktis dan strategis. Kalau misalnya ada yang masih menunggu, ya silakan menunggu. Tapi kita melihat bahwa pertarungan di bawah memerlukan ketegasan bahwa kita mendukung Ganjar. Silakan teman-teman. Saya bisa berbeda ya sama teman-teman. Tapi kalau saya yakin itu. Iya. Kalau di tulisan versi ini kan ada 117 ya tulisan. Tapi kan tadi Bapak sebutkan Ada tambahan lagi. Ya. Dan saya mungkin pengen meminjam sedikit diksi yang dipakai oleh Bapak-Bapak lah. Disebutkan bahwa saya sebagian besar ataupun 95% berarti dari relawan Jokowi yang mendukung Pak Ganjar ini mengakui juga ya ada yang mendukung ke Pak Prabowo. Itu satu. Yang kedua belum. Yang kedua kan saya juga tadi dengar bahwasanya ini harus cepat-cepat nih dari grassroots kayaknya merasa udah butuh untuk disegerakan gitu. Apakah ini juga seakan menyikapi pernyataan dari 15 organisasi relawan yang menyatakan ke dukungan ke Pak Prabowo juga di beberapa kalau di Solo itu ya. Apakah ini juga adanya deklarasi ini juga dalam bentuk menyikapi itu dalam mungkin ya kayaknya kita harus cepet-cepet deh nih sebelum diambil lagi lebih besar dan lain-lain gitu. Mungkin pertanyaan saya. Ya, ini bentar. Nggak reaktif lah teman-teman. Teman-teman nggak bereaktif seperti itulah. Nanti akan dipertajam oleh teman-teman ya. Pada dasarnya kan, misalnya contoh tadi dijelaskan oleh kolega saya dari sama-sama dari Al-Misbat, kita ikut musra. Konteks musra kan menjaring suara, walau sebetulnya suara yang datang ke musra gitu ya, bukan suara masyarakat. Tapi ketika misalnya teman-teman kita pasti yakin menunggu ini soal ini Pak Jokowi gitu ya. Tapi konteksnya bahwa ada desakan di bawah itu minimal di organ kita nggak bisa menginikan masyarakat lah, di organisasi kita gitu. Itu dari saya. Silakan Bung Rambut. Tadi saya cuma ngasih garis besar. Ya, jadi sebenarnya kalau bereaksi enggak, ya itu jelas karena relawan ini kan nggak bisa diatur-atur, ya kan? Siapa yang bisa ngatur? Kita ngatur diri kita sendiri. Cuman mungkin yang membedakan kita sering berkumpul dan kita sering bersepakat. Dan memang yang membuat kita bersepakat adalah mau tidak mau sejak sejarah kita 2014 ini sebenarnya kaitan kita dengan Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi bukan hanya sebagai person, bukan hanya sebagai pribadi, bukan hanya sebagai presiden, tapi juga beliau ini adalah bagi kita, kita menitipkan Indonesia ini, mimpi-mimpi kita tentang Indonesia kepada Pak Jokowi. Kira-kira gitulah. Makanya kita nggak disuruh bubar pun nggak bubar-bubar. Ya kan? Karena kita tahu bahwa ini kita bukan hanya memilih seorang presiden, tapi kita juga memilih untuk seorang pemimpin yang mewujudkan cita-cita kita bersama. Jadi itu satu. Kalau mengenai soal jumlah, ya memang mungkin bisa. Ini yang kita bilang 140 ya, itu mungkin yang memang kita bisa jaring. Ya. Tapi kalau kemarin saya lihat di beberapa daerah di Surabaya, saya lihat juga di beberapa tempat, itu mereka sendiri di daerah juga membangun satu bentuk sekretariat bersama misalnya gitu ya, membuat deklarasi bersama gitu. Jadi buat kita ini sebuah proses yang menurut saya cukup menarik lah buat politik Indonesia ya. Dan ini memang fenomena yang sangat khas di kita dan kita harus bangga lah bahwa demokrasi kita ini bukan hanya soal partai-partai politik, bukan hanya soal penyelenggara negara, tapi juga adalah masyarakat sipil seperti kita. Jadi partisipasi politik ini kita bangun dan terus kita bangun dan kita akan terus memperbaiki modus-modus kerja kita juga. Silakan teman-teman. Ya. Kalau sedih, tadi saya tertarik juga tuh 15 organ yang mendukung Prabowo di Solo ya. Saya sedikit menceritakan, saya kan dulu relawan Gibran juga di 2019 ya, 2020. Jadi sebetulnya itu klaim. Kenapa saya berkatakan klaim? Karena kami sendiri dari Aliansi Relawan Gibran pada saat itu ada 96 organisasi relawan yang mendukung Gibran. Makanya kalau katakan mereka mayoritas 15 organ
mendukung Prabowo itu nggak mayoritas. Justru mayoritas organ relawan Jokowi atau relawan Gibran itu mendukungnya ke Pak Ganjar. Gitu, Pak. Dari Pak Jokowi, ini apakah dari semua kelanjutan ini selain karena ingin mencari kontinuitas dari kelanjutan Pak Jokowi, apakah memang untuk pemilihan pergantian atau transformasi dari relawan Jokowi mendukung Ganjar karena basis payung yang sama dari partai PDIP itu sendiri itu mau ditegaskan? Bukan, kita ini relawan ini tidak ini ya, apa? Tidak bukan partai politik, tapi simbol apa? Secara nilai, secara ideologi, konsep berpikir, konsep bekerja, Pak Ganjar itu orang yang paling layak untuk meneruskan legasinya Pak Jokowi. Jadi bukan karena partai ya Pak ya? Bukan partai. Kalau ada partai yang ngasih tiket, Pak Ganjar kita langsung dukung gitu loh. Karena kita memang bukan organisasi yang bisa mencalonkan, ya kan? Dan kebetulan PDIP yang ya udah. Karena ya saya katakan tadi kita udah lama sekali menunggu. Yang lebih dulu pencalon apa kalau pas survei-survei itu udah jelas tuh. Tapi kita kan tetap aja kita bekerja sebagai relawan untuk di masyarakat yang baik begitu udah diumumkan ya kita. Ya relawan Jokowi ini kan sebenarnya independen. Kita organisasi non partai. Bahwa kita berhubungan baik dengan berbagai macam partai. Kalau PDIP natural karena Pak Jokowi dari PDIP ya sekarang Ganjar PDIP wajar aja kalau kita karena kita punya kesamaan. Jadi itu mungkin sesuatu dalam konteks pemilihan ini pilpres ini. Tapi apakah kita ini adalah karena PDIP menurut saya tidak. Seperti tadi bahwa kalau misalnya Mas Ganjar diinikan oleh partai lain misalnya kalau itu Mas Ganjar kita dukung. Seperti juga waktu kita Jokowi sebenarnya. Jadi kan kita soal presidensial ya, presiden yang paling berpengaruh dalam membawa visi dan lain sebagainya. Dan kita juga nggak bagian dari partai lah. Ya partai Kaipang lah kita nih, pinggiran lah. Silakan teman-teman. Kalau ada lagi? Silakan. Iya, silakan. Soal pendamping Pak Ganjar. Urusan partai lah. Urusan partai lah. Justru menunjukkan kita tidak menjadi bagian dari partai. Silakan partai bermain. Kita given aja, given. Given. Di antara relawan ini ada mungkin nama-nama yang lebih sering terdengar gitu untuk mendampingi Pak Ganjar. Nggak ada. Ya artinya kalau kita dengar itu dengar dari elit lah. Itu bukan hanya partai ya, Pak Jokowi juga pernah nyebutin. Dan saya rasa ini nanti akan ditentukan oleh partai-partai lah ya, partai-partai tentu juga dan juga Pak Ganjar karena Pak Ganjar kan yang capresnya kan, harus orang yang mungkin cocok dengan beliau gitu. Jadi ya kita lihat saja lah gitu. Kalau buat kita nggak akan dari dulu juga kita nggak pernah mencampuri soal mengenai cawapres. Pokoknya nggak ada titipan partai dan nggak ada titipan cawapres. Pertanyaan itu kan, apakah ada cawapres di balik ini? Nggak ada. Ya, nggak ada cawapres sama sekali di sini. Siapapun cawapres yang dipilih dan cocok dengan Ganjar dan koalisi partai yang nanti akan terbentuk, ya kita given lah kalau istilah Pak Budi tadi. Penting presidennya Ganjar. Langsung presidennya Ganjar. Jangan tiba-tiba berubah wakilnya Ganjar, pusing gila. Relax ya.